Kembali lagi di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, radionya Urang Balangan, berfrekuensi musik, informatif dan edukatif, dan tentunya masih di program Berkisah, beri edukasi dan informasi kesehatan bersama saya Emma dan Dokter Ibu Islamia, yaitu cara mengelola emosi dan perilaku. Kadang kita merasa gampang marah, gampang tersinggung, atau malah bingung mengatur perasaan. Jujur kadang. Oke, para sahabat Gelora. Nah, untuk membahas itu, untuk ulun tidak seorang diri. Hari ini kita kedatangan narasumber spesial, seorang psikiater yang berpengalaman di bidang kesehatan jiwa, dan topik kita sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu cara mengelola emosi dan perilaku. Baik pendengar, kita perkenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Telah hadir di studio kita yaitu Ibu Dokter Hajah Islamiyah SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater. Izin sedikit saya memperkenalkan profil singkat beliau terlebih dahulu. Dokter Islamiyah lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 September 1980. Riwayat pendidikan beliau TK di TK Haur Gading Banjarmasin, SD di SDN 22 Palu, Sulawesi Tengah ya dok? Kemudian SMP di SMP 12 Ujung Pandang. Ujung Pandang ini kota Makassar ya dok? Oke. Kemudian SMUN Negeri 4 Banjarmasin. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran UNLAM, Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru. Setelah itu melanjutkan pendidikan spesialis di program pendidikan dokter spesialis psikiatri di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta ya dok. Dalam perjalanan karir beliau pernah bertugas sebagai dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dari tahun 2009 sampai 2017. Saat ini beliau adalah dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji dan juga menjadi bagian dari tim asesmen terpadu BNN Kabupaten Balangan. Dokter Islamiyah juga aktif dalam organisasi profesi yaitu BDS KJI cabang Kalimantan Selatan dan ID Kabupaten Balangan. Assalamualaikum Dokter Islamiyah, apa kabar dok hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter, senang sekali bisa berbincang bersama dokter hari ini. Nah sebelum kita masuk ke materi, ulun ingin bertanya-tanya santai dulu nih dok. Iya. Seperti yang saya bacakan tadi dok, dokter kelahiran di Banjarmasin. Boleh diceritakan sedikit nih dok, kenapa bisa bekerja di Balangan? Apa sih yang membuat dokter nyaman bekerja di Balangan ini? Itu dari 2009 kebetulan. Ya, itu masih dokter umum PTT di Balangan. Jadi waktu itu langsung lanjut PNS-nya juga di Balangan. Jadi lanjutnya langsung di Balangan. Sebelumnya memang pernah kerja di Banjarmasin, tapi waktu itu belum PNS. Berarti langsung lulus ya PNS di Kabupaten Balangan ya dok? Iya. Iya. Ternyata begitu ya ceritanya dok. Jadi dokter akhirnya bekerja di Balangan berarti karena lulus CPNS di Kabupaten Balangan ya dok? Pertanyaan kedua nih dok, pasti banyak mitra sanggam yang penasaran. Kenapa dokter tertarik mengambil spesialis kedokteran jiwa? Apakah ada nih cerita menarik nih dok? Kenapa akhirnya dokter memilih jadi psikiater? Wah, pertanyaan yang sulit nih saudara Erma.
Kenapa jadi tertarik di psikiatri ya? Karena sebenarnya ilmu psikiatri ini memang sangat jarang untuk diterjuni oleh sejawat dokter. Rata-rata kan dokter maunya tuh nyari ngambil spesialisnya tuh yang ini ya, yang mayor-mayor gitu ya. Tapi Iya. saya tertariknya di jiwa waktu itu karena saya berpikir untuk bagaimana caranya kita mengenali diri kita sendiri. Nah, itu yang penting dahulu, bagaimana kita mengenali diri kita, juga bagaimana kita mengenali pencipta kita. Jadi akhirnya ya saya coba untuk masuk di situ, walaupun di awal-awalnya mungkin banyak orang yang nggak terlalu respect ya dengan bidang ini gitu. Padahal sesuatu itu yang menyangkut diri kita sendiri. Oke dok, menarik sekali motivasi dokter kenapa memilih menjadi dokter spesialis jiwa. Ngomong-ngomong, dalam keseharian dokter menangani pasien, apa tantangan yang paling sering ditemui dokter? Terus emosi masyarakat kah, stres kerja kah, atau masalah keluarga nih dok? Tantangan untuk ilmu psikiatri ini sebenarnya dari dalam diri kita sendiri ya. Apapun itu masalah yang berlaku, yang terjadi dalam diri kita, itu sebenarnya tergantung bagaimana cara kita merespon dari masalah tersebut. Jadi bukan sebesar apa masalahnya, bukan seperti itu. Karena setiap diri, setiap manusia itu pasti akan mengalami fase-fase dalam kehidupannya, mulai dari fase anak-anak, kemudian fase remaja, fase dewasa, kemudian menikah, bekerja, dan seterusnya itu sampai fase kita memasuki usia tua, itu selalu pasti dipenuhi dengan masalah-masalah. Jadi masalah itu tidak akan menghancurkan kehidupan seseorang kalau misalkan dia bisa membawa diri, membawa emosinya dia seperti itu. Jadi sebenarnya bukan masalah itu muncul bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri sebenarnya. Kebanyakan ini pasien apa yang dokter tangani nih? Iya. Jadi kalau spesifik ya, Nggih. orang pasti menilai negatif yang masalah. Kalau orang berobat ke jiwa itu pasti penilaiannya negatif, pasti mikirnya oh ini gila gitu. Padahal ya sebenarnya pasien-pasien saya itu cuma 20% loh yang menderita skizofrenia atau gangguan jiwa berat. Iya. Sisanya itu 80% banyaknya itu di area kayak kecemasan, depresi, seperti itu. Jadi lebih banyak ke neurosisnya. Jadi nggak ada, sebenarnya banyaknya itu neurosisnya loh daripada psikotiknya. Kalau yang skizofren itu kan masalah psikotiknya ya, Iya. berat gitu. Tapi kalau yang kadang kan mereka pikir kalau sekali berobat ke jiwa itu harus minum obat sepanjang waktu gitu. Enggak seperti itu loh jiwa itu gitu. Wah, rame ternyata ya dok, dan jadi muncul nih pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk kita bahas nih dok. Tapi di segmen selanjutnya ya dok, kita tahan dulu sebentar ya dok. Buat semua mitra jangan kemana-mana, kita bakal lanjut lagi di segmen kedua, tetapi 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, radionya orang Balangan. Kita lanjut nih dok, kita mulai masuk ke pembahasan topik kita adalah bagaimana cara mengelola emosi dan perilaku. Tentu sebelum belajar mengenal, kita harus paham dulu apa itu emosi. Banyak orang mengatakan bahwa emosi itu manusiawi, tapi sering juga menyebabkan masalah kalau tidak dikelola dengan baik. Betul nggak dok? Iya, betul sekali. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan emosi ini dok? Menurut perspektif kesehatan jiwa. Oke.
Jadi kita membahas tentang emosi dan perilaku, berarti itu kita juga nggak akan terlepas dari tentang kesehatan ya. Apa sih yang dimaksud dengan sehat itu? Sehat itu kan artinya dia harus sehat baik secara fisik, sosial, dan sehat secara jiwa. Jadi Iya. harus secara menyeluruh. Seseorang dikatakan sehat itu jika ia sehat fisik, sehat sosial, sehat jiwa. Jadi semuanya itu harus sehat, nggak ada yang cuma salah satunya aja, nggak Iya. bisa dipisah-pisahkan. Kalau sebut dengan sehat jiwa itu udah jelas ya, kalau sehat fisik kan dari fisiknya itu badannya sehat, bugar gitu. Kalau secara sosial dia mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain, dengan lingkungan. Terus kalau secara sehat jiwa itu gimana sih? Sehat jiwa itu perasaan yang sehat, bahagia, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya. Terus dia mampu menghadapi tantangan hidup. Nah, dalam menghadapi tantangan hidup ini kita tidak lepas dari perasaan, emosi, dan perilaku. Jadi di sini apa sih emosi itu? Nah, apa sih perilaku itu gitu. Jadi emosi itu sebenarnya suatu aksi dan reaksi. Jadi bila ada timbul suatu aksi akan muncul reaksi dari dalam diri kita ya. Yang namanya emosi itu adalah perasaan yang timbul akibat dari suatu situasi. Jadi situasi yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari itu akan menimbulkan suatu emosi, bisa itu suatu yang positif, bisa juga yang negatif. Misalkan yang positif di sini mungkin rasa senang, rasa cinta. Kemudian perasaan yang negatif mungkin rasa marah, rasa sedih. Nah, yang kedua-duanya itu bisa memunculkan atau memicu suatu perilaku yang bersifat konstruktif maupun destruktif. Jadi munculnya perilaku inilah akibat dari emosi yang di dalam diri kita. Jadi penting sekali kita untuk mengelola emosi agar menghindari perilaku atau tindakan yang merugikan. Jadi merugikan di sini baik diri kita sendiri khususnya dan juga untuk orang lain. Seperti itu, Erma. Oke, baik dok. Terus kemudian apa perbedaan antara emosi normal dengan emosi yang membutuhkan pertolongan profesional? Oke, jadi tadi sudah dijelaskan ya, emosi itu bisa memicu suatu tindakan ya. Emosi itu bisa memunculkan suatu tindakan kayak marah gitu ya. Kalau marah kita bisa berteriak atau mengumpat. Terus kalau sedih bisa menangis atau bisa juga menarik diri. Jadi respon kita itulah yang dinamakan dengan tindakan. Jadi perilaku itu adalah ekspresi emosi. Jadi ekspresi emosi itu bisa berupa fisik, misalkan kayak memukul gitu. Kalau verbal misalkan dia kayak mengumpat atau memamai, istilahnya orang Banjar lah kalau Iya, marah dok. sama anak gitu Iya ya. dok. Misalkan kalau pasif misalkan merajuk atau membisu seperti itu. Jadi terus ekspresi emosi itu seperti apa sih yang sifatnya itu kayak merusak gitu. Kalau sesuatu itu sudah merusak, nah itu berarti sesuatu itu perlu kita tindak lanjutin, perlu kita hindari. Disinilah kita pentingnya untuk memanajemen emosi kita. Bagaimana memanajemen emosi nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, baik dok. Terus apa hubungan antara emosi dan perilaku? Apakah ada hubungannya nih dok? Mm-mm. Antara emosi dengan perilaku, apakah ada nih hubungannya atau ada keterkaitan? Iya, jadi emosi yang muncul dari dalam diri kita itu kan berpengaruh dengan perilaku. Hanya saja tidak semua orang akan memberikan suatu respon yang negatif. Walaupun misalkan emosinya itu negatif, tapi nggak semua orang akan menimbulkan respon yang negatif, perilaku yang negatif. Jadi apa yang akan kita keluarkan itu tergantung dari pilihan kita. Jadi bagaimana kita memanajemen emosi. Bagaimana hubungannya antara emosi dan perilaku. Jadi itu tergantung dari bagaimana cara kita memanajemen emosi kita. Jadi kita merespon dengan cara yang sudah kita modifikasi, nggak harus selalu dengan cara yang negatif, begitu ya. Wah, ramai sekali ya dok, pembahasannya kayaknya menarik nih dok tentang emosi dan perilaku ini. Terus apa hubungannya dok, emosi dan perilaku tadi kan sudah dijelaskan oleh dokter ya. Terus faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang menjadi mudah marah, sedih, atau tidak bisa mengontrol perilaku? Apakah faktor biologis, lingkungan, atau pengalaman buruk masa lalu juga berperan dok? Iya, jadi banyak hal yang mempengaruhi dari
yang memicu munculnya emosi negatif tadi ya. Sebenarnya emosi itu bukan selalu yang negatif ya, emosi itu bisa positif juga. Hanya saja respon kita atau perilaku kita bisa merespon dengan positif. Misalkan walaupun emosinya negatif, kita responnya positif, itu bisa loh. Tergantung kita memodifikasinya. Terus yang memunculkan emosi itu sebenarnya apa sih? Gitu. Yang memunculkan emosi itu adalah otak kita. Jadi otak kita memunculkan emosi itu, misalkan orang lain mungkin melakukan sesuatu tindakan, kita bisa merespon itu sebagai sesuatu yang positif atau negatif, tergantung dari otak kita merespon. Dan itu semua faktor-faktornya banyak, bisa dari pengalaman, bisa dari genetik, bisa dari keyakinan kita, bisa dari sikap kita, dan kesehatan mental serta fisik. Jadi kalau misalkan kesehatan mental kita memang, misalnya nih kita lagi kondisi depresi atau cemas gitu, kita bisa merespon negatif pada apapun yang masuk ke dalam otak kita. Jadi walaupun itu positif, diresponnya jadinya negatif, bisa seperti itu. Terus juga kondisi fisik, misalkan kita dalam kondisi yang nggak mood, nggak sehat, secara fisik lagi kelelahan misalkan, kita bisa merespon yang negatif, walaupun itu mungkin sesuatu yang baik, kita responnya negatif. Jadi walaupun orang itu memberikan kritik kepada kita, tujuannya baik, kita responnya jadinya negatif, jadi nggak senang gitu. Terus juga pengalaman, misalkan kayak pengalaman kita di masa kecil, kita pernah dibully mungkin, kita mempunyai trauma masa kecil misalkan, atau cara asuh, pola asuh kita dari orang tua kita bisa merespon negatif dari sesuatu walaupun itu positif. Jadi faktor-faktor yang memicu dari keluarnya emosi itu banyak banget faktornya. Ternyata banyak aspek ya dok yang mempengaruhi kondisi emosional seseorang. Iya betul. Kadang nih dok, ada orang yang sebenarnya baik, tapi gampang emosian, dan sebenarnya itu normal kah dok? Atau ada hal yang harus diperhatikan? Jangan dijawab dulu dok, biar di Mitra Sanggam penasaran nih. Kita lanjut di segmen berikutnya, tetap di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, radionya Urang Balangan. Kembali lagi di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, radionya Urang Balangan, berfrekuensi musik, informatif dan edukatif, dan tentunya masih di program Berkisah, beri edukasi dan informasi kesehatan bersama saya Emma dan Dokter Ibu Islamia. Nah, Mitra Sanggam, kadang kita nggak sadar ternyata banyak hal yang mempengaruhi emosi kita sehari-hari. Balik ke pertanyaan sebelumnya nih dok, kadang nih ada orang yang sebenarnya baik tapi gampang emosian. Nah sebenarnya ini normal kah dok? Atau ada hal lain yang harus diperhatikan? Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi sebenarnya kan faktor tadi kan sudah disebutkan ya, faktor yang memicu emosi itu, yang berpengaruh terhadap emosi itu banyak banget. Yang mempengaruhi emosi dari pengalaman, genetik, keyakinan, sikap, kesehatan mental dan fisik, juga interaksi dengan lingkungan. Ada memang jenis-jenis orang gitu, di beberapa orang itu yang mudah banget marah ya, mudah banget tersinggung, mudah banget baper gitu ya. Terus gimana sih supaya kita bisa mengendalikan itu? Jadi harus kita ingat bahwa emosi itu hanyalah reaksi kimia di dalam otak kita. Jadi karena itu sebuah reaksi kimia, jadi kita bisa merespon itu dengan cara yang lebih bijaksana. Kita harus mengendalikan itu. Jadi kita bisa mengendalikan supaya nggak cepat marah, nggak baper, lebih tenang dalam mengambil keputusan. Cara mengelola emosi itu gimana? Pertama kita harus identifikasi dulu emosi kita. Mengidentifikasi emosi itu artinya kita mengenali diri kita dulu. Jadi kita mengenali kelebihan dan kekurangan kita. Kemudian kita mengelola emosi. Dengan mengelola emosi kita meningkatkan kecerdasan emosional kita. Terus juga kita harus memikirkan sebelum bertindak.
Jadi jangan sampai kita mengambil suatu keputusan pada saat kondisi kita sedang marah atau sedang sedih. Nanti kan itu akan berpengaruh karena memang perempuan lebih sering berada dalam emosi yang tidak stabil karena kondisi emosional dipengaruhi juga dengan hormonal. Jangan lupa bahwa kita sebagai perempuan juga mengalami yang namanya siklus menstruasi. Jadi pada saat-saat seperti itu kadang akan berpengaruh juga dengan cara kita mengambil keputusan atau kondisi-kondisi kita pada saat itu, kondisi kesehatan, itu kan kondisi hormonal kita juga berpengaruh ya. Terus bagaimana sih cara mengendalikan emosi yang bisa gitu, yang kita mudah gitu untuk mengendalikannya? Pertama, kita harus berpikiran yang positif. Jadi kita kenali dulu emosi kita itu, apakah dia bersifat negatif, apakah dia bersifat positif. Kita meresponnya supaya jangan sampai destruktif, jangan sampai merusak, tapi kita supaya jangan sampai merusak untuk diri kita sendiri khususnya ya. Jadi kita harus berpikiran positif. Kita mengubah situasi yang buruk yang menimpa kita itu menjadi sesuatu yang dalam sudut pandang yang menjadi lebih positif. Jadi misalkan kita dapat musibah, kita ambil sisi positifnya. Misalkan kita merasa kecewa karena mendapat banyak kritik atau banyak orang yang memberikan respon negatif. Coba kita berpikir sisi positifnya bahwa kritik tersebut sebenarnya dapat bermanfaat bagi diri kita. Setelah itu coba tenangkan diri dengan mengambil napas panjang, tutup mata, terus sadarilah keberadaan, perasaan dan pikiran Anda. Jadi ya sekarang saya merasakan ini, dari siapa yang memberikan ini, seperti itu. Jadi kita perlu kayak menghipnosis diri kita sendiri. Jadi mengambil nafas, kemudian jangan langsung merespon gitu. Jadi biar lebih kita menyadari dengan apa yang kita rasakan pada saat itu, lebih memahami, lebih menyadari sebelum kita bersikap. Sehingga nanti sikap yang keluar itu bisa lebih positif dalam merespon segala sesuatu. Terus yang kedua, hindari situasi yang bisa memicu munculnya emosi yang negatif. Jadi hindarilah situasi yang membuat Anda itu merasakan emosi yang negatif. Contohnya, kalau kita itu orangnya mudah kesal dan sering terburu-buru karena macet misalkan ya. Jadi kita berusaha untuk berangkat lebih awal, terus menghindari kemacetan. Jadi kalau misalkan kita emosi saat melihat media sosial misalkan ya, misalkan kita dikepoin orang gitu, marah gitu ya. Jadi atau bahkan datang saat bersama orang-orang yang tertentu. Jadi nggak ada salahnya nih kita beristirahat sejenak, kita keluar dari sosial media atau bertemu orang-orang. Jadi nggak bertemu dengan orang-orang itu gitu. Mungkin bisa menghindari orang tersebut bisa. Jadi nggak harus kita menghadapi segala sesuatu tuh nggak harus, bisa kita hindari. Jadi kita boleh menghindari situasi yang mungkin memicu emosi yang negatif. Yang ketiga, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Bisa itu hobi atau olahraga yang membawa pengaruh positif bagi hidup Anda. Misalkan ya olahraga yang itu kalau memang suka dengan misalkan dengan yoga atau aerobik atau hal-hal yang lain ya. Atau misalkan mempelajari olahraga baru yang bisa membangkitkan kepercayaan diri. Terus juga menjaga komunikasi dengan orang terdekat. Jadi kita jangan sampai juga sama orang terdekat kita kayak keluarga kita gitu kayak nggak ada komunikasi gitu. Jadi dengan komunikasi yang intens gitu. Jadi kita itu bisa saling berbagi perasaan kita seperti apa. Dan terakhir kita juga bisa memberikan senyum, waktu dan bantuan kepada orang lain. Itu kadang membuat kita lebih bahagia. Jadi dengan menjaga kesehatan jiwa kita, mengelola emosi kita, mengidentifikasi emosi kita itu kita akan lebih mudah untuk memberikan reaksi terhadap emosi yang muncul dalam diri kita. Gitu Erna. Oke dok, terima kasih dok atas jawabannya. Berarti nih dok, antara perempuan dengan laki-laki itu berbeda ya dok? Iya betul. Oke, para sahabat pendengar di Gelora Sanggam, ternyata berbeda nih antara laki-laki dan perempuan tingkat emosi dan perilakunya. Oke. Dan ada yang tidak kalah penting nih dok, banyak orang takut ke psikiater karena merasa aib atau malu, karena banyak masyarakat yang masih beranggapan kalau periksa ke dokter jiwa atau ke psikiater itu orang gila dok. Apa pesan dokter mengenai stigma ini? Nanti boleh dijawab
stigma stigma di segmen Stigma. akhir, di segmen akhir ya dok. Ya. Buat mitra Sanggam jangan kemana-mana, tetap di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, radionya Urang Balangan. Pendengar 91,3 FM, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Bekisah, beri edukasi informasi kesehatan. Hari ini terima kasih sebesar-besarnya kepada Dokter Islamiyah SPKJ atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat. Sebelum penutup nih dok, boleh dijawab dulu pertanyaan terakhir dari saya. Tadi tentang pesan dokter nih, untuk mitra Sanggam untuk memperbaiki stigma bahwa dokter jiwa itu tidak hanya orang gila dan juga bukan aib nih. Oke, tema kita ini ya kembali lagi ke pengertian tentang sehat. Iya. Sehat itu kan sebenarnya satu kesatuan di antara fisik, sosial, dan sehat jiwa. Jadi kalau misalkan di salah satunya aja yang sehat, itu berarti kita nggak sehat. Ya, secara stigma masyarakat itu kalau jiwa itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu mungkin ya, kalau orang ke psikolog atau ke psikiater untuk berobat, untuk konsultasi itu dianggap ada kelainan jiwa gitu, tabu banget gitu, jadi takut gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, karena kesehatan fisik dan kesehatan emosional itu saling berkaitan. Jadi penting sekali menjaga kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik, karena keduanya itu saling mempengaruhi. Jadi kalau misalkan emosi kita terganggu, kita harus menghindari hal-hal yang membuat tubuh kita menjadi lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan seseorang dapat dikatakan sehat secara emosional, kalau dia mempunyai perasaan yang sehat dan bahagia, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya, mampu menghadapi tantangan hidup, dan mempunyai sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi seseorang dikatakan sehat secara emosional itu ketika dia berhasil mengelola semua masalah sehari-harinya itu seperti stres pekerjaan, kebiasaan buruk, atau masalah hubungan pertemanan dan yang lain, itu kan berdampak dengan kesehatan jiwa dan raga kita ya. Jadi kalau kita sudah bisa memanage itu, harus baru dikatakan kita itu sehat secara jiwa. Namun perlu juga diwaspadai apabila ternyata yang kita rasakan itu bukan sekedar perubahan emosi biasa. Jadi memang kita ada perubahan emosi yang biasa, ada yang luar biasa. Jadi kalau misalkan itu tanda-tandanya itu udah merupakan tanda depresi, jadi kita kenali tanda-tanda depresi yang biasanya ditandai dengan penurunan suasana hati yang berlangsung lebih dari 2 minggu. Jadi kuncinya di sini adalah lebih dari 2 minggu ya. Kalau misalkan kita merasa putus asa, kelelahan yang berlebihan, tidak dapat berkonsentrasi, hilang nafsu makan, atau justru makan terlalu banyak, atau misalkan susah tidur dan terus kepengen atau malah pengen tidur terus, nggak pengen bangun lagi gitu, atau bahkan terpikir untuk mengakhiri hidup. Wah, kalau sudah sampai kayak gitu, coba terapkan 3 cara tadi untuk mengendalikan emosi. Kalau misalkan tidak berhasil, segera minta bantuan ke psikiater atau psikolog. Jadi mungkin kita memang memerlukan bantuan, yang nggak ada salahnya kita harus meminta bantuan dari ahlinya. Oke. Berarti nih gangguan ini misalnya kita merasa selama 15 hari ya dok? Iya. Oh ya. Jadi kalau kita misalnya sudah merasa 15 hari kita tidak ada perubahan nih, tetap tidak bisa tidur atau ada gangguan-gangguan lain, itu berarti kita harus segera datang ke rumah sakit ya dok? Iya. Ya, berarti sahabat pendengar berarti bisa datang ke rumah sakit umum daerah Datuk Kandang Haji. Kami ada poli jiwa bersama dokter Islamiyah. Oke. Terima kasih banyak dokter, sangat menginspirasi
Dan terima kasih kepada pian semua para pendengar di setia Gelora Sanggam 91,3 FM. Ingat sehat, tidak hanya tubuh tapi pikiran juga harus sehat. Jaga hati, jaga emosi, jaga perilaku. Buat mitra Sanggam yang ketinggalan siaran hari ini, jangan khawatir. Kalian bisa dengarkan ulang di rekaman podcast Radio Gelora Sanggam atau pantengin terus update di media sosial kami. Saya Emma dan Dokter Islamia spesialis kedokteran jiwa pamit undur diri. Sampai jumpa di program Berkisah episode berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan jangan lupa jaga kesehatan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.